Perkenalkan, nama saya Selin White. Saya kelas 7 dari SMP Negeri 1 Atap 2 Palangkaraya. Saya akan bercerita tentang dongeng Putri Salju. Dahulu ada seorang ratu melahirkan putri cantik. Bayi itu diberi nama Putri Salju. Namun tidak lama setelah melahirkan putri, ratu meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, ayahnya menikah lagi. Ratu baru ini cantik, namanya Ratu Elvira. Tetapi sifatnya penuh iri dengki. Ratu memiliki benda ajaib, yaitu cermin ajaibnya. Ratu sangat menyayangi cermin itu. Cermin itu selalu menjawab pertanyaan Ratu. Ratu selalu bertanya, siapakah wanita tercantik di dunia ini? Cermin akan menjawab, ratulah wanita tercantik di dunia. Tetapi ada suatu saat ketika ratu bertanya, cermin kaca benggala, siapa wanita tercantik di dunia ini? Kali ini cermin memberi jawaban lain. Oh ratu, Putri Salju adalah wanita paling cantik di dunia. Ratu segera marah, lalu dia memerintahkan seorang pemburu untuk membunuh Putri Salju dan membawakan jantung putri kepadanya. Pemburu itu tidak tega membunuh putri, kemudian pemburu menyuruh putri untuk berlari sejauhnya. Pemburu mencari hewan untuk dibawakan jantungnya kepada ratu. Putri Salju berlari sehingga ia menemukan pondok kecil. Lalu putri masuk. Ia tidak tahu bahwa pondok itu milik para 7 kurcaci. Lalu putri berbaring di dalam pondok itu. Ketika sore hari para kurcaci pulang dari pekerjaannya di tambang, mereka terkejut melihat putri. Lalu mereka mengizinkan putri untuk tinggal bersama mereka di pondok itu. Ketika ratu bertanya, cermin menjawab kepada ratu, "Oh ratu, Putri Saljulah wanita tercantik di dunia. Di tengah rimba, tempat kediaman 7 kurcaci. Di sanalah Putri Salju berada." Ratu sangat marah. Lalu ia berencana untuk membunuh Putri Salju sendiri. Esok harinya, 7 kurcaci berangkat kerja. Putri Salju merapikan pondok itu. Tak lama kemudian, ada seorang nenek-nenek mengetok pintu. Nenek itu sebenarnya adalah Ratu Elvira yang jahat. Dia menyamar menjadi seorang penjual buah keliling. Lalu Putri Salju diketok pintunya oleh nenek itu. Putri tidak ingin membukanya, tetapi nenek itu membilang, "Tetapi cobalah buah apel yang matang ini, rasanya segar dan nikmat sekali, gratis, tak usah dibayar." Putri Salju membuka jendela dan menerima apel merah yang nampak segar itu dari si nenek tua. Lalu saat Putri menggigit, hanya beberapa saat setelah ia menggigit apel itu, tubuhnya kejang lalu jatuh tersungkur ke lantai. Sementara itu jauh di istana, ratu berdiri penuh keangkuhan di depan cerminnya. Dia bertanya kepada cermin itu. Lalu cermin menjawab, "Ratu Elvira, wanita tercantik di dunia." Ratu tertawa senang. Dia sangat puas karena tidak ada lagi orang yang dapat menandingi kecantikannya. Lalu para kurcaci pun membaringkan Putri Salju di dalam peti mati yang terbuat dari kaca. Tak lama kemudian, ada seorang pangeran muda. Saat dia melihat Putri Salju, dia pun meminta izin kepada para kurcaci untuk membawa putri ke istananya. Saat dalam perjalanan ke istana, salah satu pengusung peti itu terjatuh. Kemudian peti itu juga terjatuh. Kemudian tak lama dari itu keluarlah sebuah potongan kecil apel yang selama ini tersangkut di kerongkongannya. Lalu pangeran pun ingin menikah dan Putri pun menyetujuinya. Sementara itu, Ratu Elvira yang jahat akhirnya mati oleh niat jahatnya sendiri. Ketika hendak pergi membunuh Putri Salju, Ratu Elvira terjatuh ke jurang yang dalam bersama kereta kudanya. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah jangan mudah percaya dengan orang lain, jangan iri dengki dengan orang lain, dan menolong sesama tanpa pamrih.